A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'buduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhum hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, tahu nggak tadi aku baca surat apa? Ya betul, ayat kursi. Alhamdulillah masih ingat ya, pasti dong. Soalnya kan teman-teman sering membaca ayat kursi sebelum tidur supaya dijaga oleh malaikat sampai pagi. Oke, sisakan waktu ya buat nonton aku saat aku dakwah cara menghindarkan diri dari godaan setan yang terkutuk. Lah, itu ada 5 cara. Penasaran? Jangan sampai ditinggalkan. Ayo ikutin aku. Sampai ketemu nanti ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah teman-teman pernah dirasuki atau digoda setan? Bagi seorang muslim, kalau sudah digoda setan pastinya itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Itu sudah pasti. Nah, ini ada 5 amalan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Nomor 1 adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan cara yang paling ampuh kan teman-teman? Paling ampuh dong. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan hamba-hambanya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Dan artinya adalah jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah tidak lalai dalam sholat dan melakukannya tepat waktu. Sholat adalah ibadah yang utama dan memiliki pengaruh kepada diri seorang muslim. Setan pun tidak punya kekuatan untuk merasuki jamaah muslim yang sedang sholat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban melalui jalur Abu Ad-Dar, Rasulullah SAW memberi peringatan soal keutamaan sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badawi la tuqamu fihi mas-salatu illa istahawdha alaihi masyaitanu fa'alaika bal jama'ati fa innama ya'kulud dhi'bu qasayah. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah 3 orang berada di suatu kampung atau perkampungan Badui dan mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu dia pun dirasuki oleh setan.
Karena itu, lakukan sholat berjamaah, karena serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaahnya. Maksudnya adalah kita jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ayo kita sholat berjamaah, karena pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Nomor 3 adalah istiqomah membaca Al-Quran mulai dari permulaan dan akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan selalu zikir dari pagi, siang, sore, malam, mau tidur itu harus zikir ya teman-teman. Jika orang muslim melakukan ini, dia membentengi dirinya dan keluarganya dari setan. Nomor 4, konsisten mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh padanya dan menjauhi larangannya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku itu sesat, dan pasti aku akan membuat mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas beribadah kepadamu." Astagfirullahaladzim. Jadi kita itu harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai membiarkan iblis masuk ke dalam tubuh kita. Nomor 5, taat dan patuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi larangannya. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qaraba ibnu Adam as-sajada fasajada tazalla asy-syaitanu yabki wa yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada fala hajjannatu wa umirtu bis-sujudi fa baitu faliyan nar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun berkata, "Celakalah aku." Anak Adam disuruh bersujud, maka dia pun bersujud sehingga baginya surga. Dan aku disuruh bersujud, aku enggan, sehingga pantas aku mendapatkan neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, istiqomah beribadah, setan iblis yang terkutuk itu insya Allah tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga zikir setiap hari, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan lupa ya, zikirnya itu pagi, siang, sore, malam, sampai mau tidur itu harus zikir ya, supaya nanti biar nyaman tidurnya. Kalau begitu kita serasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin sayang pada kita. Insya Allah. Mau kan seperti itu? Itu tadi 5 amalan yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri dari godaan setan yang terkutuk. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ini liburan, jadi jangan digunakan waktu untuk bermain saja.
tapi digunakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya membaca Al-Quran, sholat secara teratur, habis itu membantu orang tua, dan lain-lain hal yang bermanfaat. Bermain itu boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau bermain terus lupa, belum baca Al-Quran, belum sholat, belum membantu orang tua, nah, itu bahaya itu. Apalagi mendengar azan itu diabaikan dan enggak sholat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya sahabatku yang di rumah nggak ada yang seperti itu kan? Nggak ada dong, alhamdulillah. Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan itu sudah azan, jadi aku harus buru-buru sholat. Nah, segitu saja ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.